Halo, selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan pernyataan terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai penyelesaian persoalan tenaga honorer. Semoga apa yang dikatakan atau dinyatakan oleh Menpan RB ini tidak hanya sekedar angin surga. Selain itu, pada video kali ini juga kita akan membahas terkait dengan kriteria-kriteria jenis P3K sebagai salah satu solusi dari persoalan tenaga honorer di Indonesia. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas kembali menyampaikan pernyataan terbaru terkait dengan kebijakan penataan pegawai honorer atau non-aparatur sipil negara. Diketahui bersama bahwa penataan dan penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer ini merupakan penegasan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Di pasal 66 undang-undang tersebut memang mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintahan, baik itu instansi pusat maupun instansi daerah, untuk melakukan penataan pegawai non-aparatur sipil negara selambat-lambatnya bulan Desember tahun 2024. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu menyatakan atau bunyinya seperti ini: pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember tahun 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai aparatur sipil negara. Menpan RB mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan penyelesaian tenaga non-ASN pada tahun 2024. Menpan menegaskan pihaknya akan mengupayakan penyelesaian tenaga non-ASN di tahun 2024 ini. Jadi ini kembali penegasan dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa memang persoalan tenaga honorer atau tenaga non-ASN akan diupayakan selesai pada tahun 2024 ini. Jadi ini juga sekaligus menjawab berita-berita yang bertebaran bahwa penyelesaian tenaga non-ASN itu diundur tahun depan atau 2 tahun mendatang. Nah, Menpan RB Abdullah Azwar Anas kembali menggaransi bahwa penyelesaian persoalan tenaga honorer itu akan diselesaikan di tahun 2024 ini. Menteri Anas mengatakan hal tersebut sesaat menerima audiensi dengan Wali Kota Denpasar yang mengupayakan pemenuhan formasi guru dan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan Pemkot setempat. Jadi rekan-rekan, mudah-mudahan apa yang digaransikan oleh Menpan RB ini betul-betul dilaksanakan pada tahun 2024 ini, oleh karena memang di Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 memang sudah ditegaskan bahwa penyelesaian tenaga honorer itu akan diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun 2024. Rekan-rekan sekalian, sementara itu diketahui bersama bahwa baru-baru ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberhentikan honorer, khususnya kategori guru honorer, dan kebijakan ini tentu menuai kontroversi oleh karena memang saat ini pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya menyelesaikan persoalan tenaga honorer, termasuk menyiapkan untuk pengangkatan para tenaga honorer ke dalam menjadi ASN P3K. Nah, ternyata di Pemprov DKI memang diberhentikan melalui kebijakan cleansing. Jadi memang khusus kategori guru honorer saja yang diberhentikan melalui kebijakan ini. Untuk sampai dengan saat ini, untuk honorer teknis dan kesehatan memang belum diberhentikan di program cleansing ini. Nah, para guru honorer yang terkena kebijakan cleansing ialah guru non-ASN yang dulunya direkrut oleh kepala sekolah tanpa seizin Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini mungkin salah satu penyebab para tenaga honorer kategori guru yang ada di Pemprov DKI itu diberhentikan melalui kebijakan cleansing. Penyebabnya adalah para guru non-ASN ini direkrut oleh kepala sekolah tanpa mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan. Nah, itu yang dikatakan oleh
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI, Budi Awaludin, yang menyebutkan bahwa pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah memang tidak dibenarkan karena semua harus melalui prosedur yang berlaku. Jadi yang diberhentikan ini adalah mereka-mereka yang diangkat oleh kepala sekolah, sehingga pihak dinas pendidikan setempat memberhentikan melalui kebijakan cleansing. Namun sebagian kepala sekolah beralasan berani merekrut guru honorer karena sekolah yang dipimpinnya mengalami kekurangan guru. Hal itu karena banyak guru yang berstatus PNS yang memasuki masa pensiun, sehingga pihak kepala sekolah ini bersedia disalahkan karena memang pihaknya salah yang merekrut tenaga honorer menjadi guru oleh karena memang di sekolah memang kekurangan guru pada saat itu. Nah, rekan-rekan sekalian, banyak guru PNS yang pensiun itu menjadi salah satu dasar kepala sekolah merekrut tenaga honorer guru. Namun kata Mutia, hal itu dilakukan tidak langsung mengangkat tanpa ada upaya lainnya. Jadi rekan-rekan sekalian, saya kira ini sudah jelas persoalan pemberhentian honorer yang ada di Provinsi DKI, di mana persoalannya adalah memang perekrutan itu dilakukan oleh kepala sekolah tanpa izin dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sehingga pada saat ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan cleansing yang memberhentikan para tenaga honorer guru ini. Demikian rekan-rekan sekalian informasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang diupayakan atau apa yang dikatakan oleh Menpan RB yang menyatakan bahwa pada tahun 2024 ini pemerintah akan menuntaskan persoalan tenaga honorer betul-betul dilaksanakan, dan kita menunggu janji dari Menpan RB tidak hanya sekedar angin surga yang yang membawa kabar baik, tapi nantinya tidak akan jelas bagaimana kebijakan yang diambil. Mudah-mudahan Menpan RB tetap konsisten dan berkomitmen terhadap apa yang direncanakan, yakni menuntaskan persoalan tenaga honorer di tahun 2024 ini. Demikian rekan-rekan. Untuk rekan-rekan yang memiliki pertanyaan dan tanggapan terhadap berita kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.